Sebelumnya, perkenalkan saya Angelika Eka Perdana dengan NIM F1081221074. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan terdiri menjadi 4 subbab yang akan saya ambil, yaitu yang pertama, pengertian landasan pendidikan, yang kedua yaitu pengertian dan peran landasan filosofis pendidikan, yang ketiga yaitu implikasi penerapan landasan filosofis bagi guru, dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Langsung pada subbab pertama, yaitu pengertian landasan pendidikan. Menurut KBBI, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Mengenai istilah landasan sebagai dasar, bisa juga disebut sebagai pondasi. Menurut pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan adalah suatu titik pijakan atau patokan pada saat melakukan sesuatu atau pondasi dari segala hal yang dikerjakan. Berhubungan dengan hal di atas, landasan memiliki dua jenis berdasarkan sifat wujudnya, yakni landasan yang bersifat material. Yang kedua yaitu landasan yang bersifat konseptual. Adapun landasan yang bersifat material diantaranya berbentuk benda nyata yang bisa dipegang dan diraba. Misalnya, landasan pacu pesawat terbang dan pondasi bangunan gedung. Sementara itu, landasan yang bersifat konseptual yaitu berupa asumsi, yakni suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan sebagai acuan dalam berpikir. Istilah kedua yang akan dibahas yaitu pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, dan mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku seseorang melalui sebuah dinamika menuju kedewasaan. Ada berbagai pengertian pendidikan dari berbagai sumber. Menurut Sikdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pengertian pendidikan menurut H. Horne adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari berbagai pengertian pendidikan menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses bimbingan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang yang lebih dewasa untuk melihat perkembangan seseorang menuju kedewasaannya, agar orang tersebut cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan uraian di atas tentang landasan dan pendidikan, maka saya menyimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah sebuah asas atau dasar yang menjadi patokan untuk melakukan berbagai proses pendewasaan serta mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam studinya di dunia pendidikan. Subbab kedua yaitu pengertian dan peran landasan filosofis pendidikan.
Kata filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari suku kata philein atau philos yang memiliki arti cinta dan sophos atau sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, hikmah, ilmu dan kebenaran. Filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud benar, tepat, dan bijaksana sesuai logika berpikir dan bernalar. Landasan filosofis pendidikan adalah anggapan yang berasal dari filsafat yang dijadikan acuan dalam pendidikan. Di kehidupan berbangsa dan masyarakat, landasan filosofis sangatlah penting dan besar pengaruhnya. Peranan landasan filosofis pendidikan yakni memberikan pedoman tentang apa dan bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Ada berbagai macam aliran filsafat dalam landasan filosofis pendidikan. Contoh aliran landasan filosofis pendidikan yakni aliran idealisme dan pragmatisme. Aliran-aliran pendidikan seperti yang telah disebutkan dipengaruhi oleh filsafat dan menjadi filsafat pendidikan, serta menjadi teori pendidikan tertentu. Teori tersebut antara lain aliran empirisme, naturalisme, dan aliran konvergensi. Di negara kita sendiri, terdapat 3 landasan filosofis pendidikan yaitu landasan idealisme, landasan yang berpendapat realitas bersifat spiritual karena manusia berpikir, mempunyai tujuan hidup, dan hidup dalam moral dan diperoleh melalui pengetahuan yang bersifat absolut. Landasan realisme. Landasan ini berpendapat bahwa dunia ini hadir dengan sendirinya di luar campur tangan manusia. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman dan akalnya, sedangkan tingkah laku diatur hukum alam dan pada taraf yang rendah diatur oleh kebijaksanaan yang teruji. Landasan pragmatisme. Landasan ini mengatakan bahwa metode dan sikap lebih diutamakan. Dasar dari filsafat ini adalah ilmu pengetahuan modern. Karena pada hakikatnya, pragmatisme adalah suatu filsafat yang digunakan untuk mempertimbangkan nilai sesuatu keyakinan secara praktis. Subbab yang ketiga yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Setiap butir Pancasila memiliki tujuan pendidikan berkarakter dan berkualitas. Inti dari poin dalam sila Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa merupakan asas dan sumber dari segala eksistensi kehidupan dan kesemestaan. Ketuhanan bersifat supranatural dan transendental yang dihayati oleh manusia dengan hati nurani. Demikian juga Tuhan sebagai prima causa, sumber dari segala sumber segalanya ini. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni adil dan beradab. Adil dan beradab ditunjukkan dalam perilaku yang tidak hanya mementingkan kepentingan jasmani saja, akan tetapi juga mengutamakan kepentingan rohani. Berikut adalah sila persatuan Indonesia. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, tradisi, budaya, dan agama, kepercayaan, dan yang lainnya. Akan tetapi semua itu adalah satu kesatuan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan kebersamaan dalam memecahkan persoalan atas dasar musyawarah dan mufakat. Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya adalah adil, dalam artian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Subbab yang keempat yaitu implikasi penerapan landasan filosofis bagi guru. Dapat dilihat pada slide berikut beberapa poin-poin penting dalam implikasi dari penerapan landasan filosofis bagi guru. Jadi intinya, implikasi dari penerapan landasan filosofis bagi guru yaitu dengan merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila, dan perangkat-perangkat hukum yang ada di bawahannya seperti undang-undang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika salah kata. Sekian dan terima kasih.